Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rizky Wahida dari Agribisnis A1 Fakultas Pertanian Universitas Andi Gema Palopo. Di sini saya akan membahas tentang salah satu langkah pengerjaan statistika, yaitu penafsiran data. Setelah data selesai dianalisis, kegiatan yang harus dilakukan adalah menafsirkan hasil analisis tersebut. Penafsiran hasil analisis ini bertujuan untuk menarik kesimpulan penelitian yang telah dilaksanakan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan cara membandingkan hipotesis yang telah dirumuskan dengan hasil analisis yang didapat. Dengan demikian, peneliti akhirnya memperoleh kesimpulan pokok, yaitu menerima atau menolak hipotesis yang telah dirumuskan. Kita masuk ke materi, yaitu menginterpretasikan hasil analisis data. Menginterpretasikan hasil analisis data adalah penafsiran atau interpretasi, tidak lain dari pencarian pengertian yang lebih luas tentang penemuan-penemuan. Penafsiran data tidak dapat dipisahkan dari analisis, sehingga sebenarnya penafsiran merupakan aspek tertentu dari analisis dan bukan merupakan bagian dari analisis. Berikut ini beberapa pengertian penafsiran data menurut Muhammad Nazir. Yang pertama, penafsiran adalah penjelasan yang terperinci tentang arti yang sebenarnya dari materi yang dipaparkan. Data yang telah dalam bentuk tabel, misalnya, perlu diberikan penjelasan yang terperinci dengan cara yang pertama untuk menegakkan keseimbangan suatu penelitian dalam pengertian menghubungkan hasil suatu penelitian dengan penemuan penelitian lainnya. Yang kedua, untuk membuat atau menghasilkan suatu konsep yang bersifat menerangkan atau menjelaskan. Misalnya, suatu penelitian tentang efektivitas beberapa jenis pupuk di suatu lapangan percobaan telah dilakukan di Sulawesi. Penafsiran diberikan terhadap data percobaan tersebut dengan cara membandingkannya dengan performans dari jenis pupuk di tempat lain. Bagaimana pengaruh pupuk tersebut jika perlakuan diadakan di dataran tinggi di luar Sulawesi? Bagaimana penemuan tentang pupuk tersebut di daerah tropis lainnya? Mengapa berbeda dengan hasil penelitian di Filipina misalnya dengan penelitian di Jawa Timur dan sebagainya? Yang kedua, penafsiran dapat menghubungkan suatu penemuan studi eksploratif menjadi suatu hipotesis untuk satu percobaan yang lebih teliti lainnya. Misalnya, seorang peneliti sedang mempelajari sikap dari para transmigran yang berasal dari Jawa Timur, Bali terhadap penduduk setempat di Sulawesi. Maka dari data penelitian di Sulawesi, perlu dibuat penafsiran untuk menyajikan kesinambungan penemuan tentang pengaruh pergaulan pribadi antara anggota transmigran dari kelompok sosial yang berbeda tersebut di daerah lain, misalnya di Sulawesi dengan penemuan di Aceh. Yang ketiga, penafsiran berkehendak untuk membangun suatu konsep yang bersifat menjelaskan. Misalnya, dalam penelitian mengenai transmigran di Aceh seperti tersebut, di atas peneliti ingin mengadakan dedukasi tentang proses di mana hubungan pribadi mempengaruhi sikap transmigran di Aceh. Data memperlihatkan bahwa transmigran yang berintegrasi lebih erat dengan orang-orang Aceh memperlihatkan sikap yang lebih baik atau memperlihatkan sikap yang besar. Peneliti harus membuat penafsiran dari hubungan di atas dengan mengadakan dedukasi terhadap proses yang menyebabkan terjadinya hubungan pribadi telah mempengaruhi sikap transmigran. Jika analisis misalnya memperlihatkan bahwa perbedaan sikap terhadap para transmigran yang telah lebih dahulu mempunyai pengalaman dengan orang Aceh atau yang pernah membaca buku-buku tentang Aceh, peneliti dapat menafsirkan bahwa pergaulan mengubah sikap dengan menghilangkan atau menghapuskan stereotip. Untuk itu, penafsiran data sangat penting kedudukannya dalam proses analisis data penelitian karena kualitas analisis dari suatu peneliti sangat tergantung dari kualitas penafsiran yang diturunkan oleh peneliti terhadap data. Stringer mengemukakan beberapa teknik menginterpretasikan hasil analisis data kualitatif. Yang pertama, memperluas analisis dengan mengajukan pertanyaan.
Hasil analisis mungkin masih miskin dengan makna. Dengan pengajuan beberapa pertanyaan, hasil tersebut bisa dilihat maknanya. Pertanyaan dapat berkenan dengan hubungan atau perbedaan antara hasil analisis, penyebab, aplikasi, dan implikasi dari hasil analisis. Yang kedua, hubungan temuan dengan pengalaman pribadi. Peneliti tindakan sangat erat kaitannya dengan pribadi peneliti. Temuan hasil analisis data dihubungkan dengan pengalaman-pengalaman pribadi peneliti yang cukup kaya. Yang berikutnya, minat nasihat dari teman yang kritis. Bila mengalami kesulitan dalam menginterpretasikan hasil analisis, mintalah pandangan kepada teman yang seprofesi dan memiliki pandangan yang kritis. Berikutnya, hubungkan hasil-hasil analisis dengan literatur. Faktor eksternal yang mempunyai kekuatan dalam memberikan interpretasi selain teman atau kalau mungkin ahli adalah literatur. Apakah makna dari temuan penelitian menurut pandangan para ahli, para peneliti dalam berbagai literatur? Yang berikut, kembali pada teori. Cara lain untuk menginterpretasikan hasil dari analisis data adalah hubungkan atau tinjaulah dari teori yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Langkah terakhir adalah menafsirkan dan atau memberikan makna terhadap data. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung setelah peneliti di lapangan sampai laporan tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis data dengan suatu bentuk analisis yang menjamin, yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan final dapat diambil dan diverifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasi dengan berbagai cara, yaitu seleksi, ringkasa, penggolongan, dan bahkan ke dalam angka-angka. Berikutnya, pemrosesan satuan. Satuan adalah bagian terkecil yang mengandung makna yang utuh dan dapat berdiri sendiri terlepas dari bagian yang lain. Satuan dapat berwujud kalimat faktual sederhana, misalnya, responden menunjukkan bahwa ia menghabiskan sekitar 10 jam seminggu untuk melakukan perjalanan keliling dari satu sekolah ke sekolah lain sebagai pelaksanaan peranannya selaku guru lepas di beberapa sekolah. Selain itu, satuan dapat pula berupa paragraf penuh. Satuan ditemukan dalam catatan pengamatan, wawancara, dokumen, laporan, dan sumber lainnya. Agar satuan-satuan tersebut mudah diidentifikasi, perlu dimasukkan ke dalam kartu indeks dengan susunan satuan yang dapat dipahami oleh orang lain. Berikutnya, kategorisasi. Kategorisasi disusun berdasarkan kriteria tertentu. Mengkategorisasikan kejadian-kejadian mungkin saja mulai dari berdasarkan namanya, fungsinya, atau kriteria yang lain. Pada tahap kategorisasi, peneliti sudah mulai melangkah mencari ciri-ciri setiap kategori. Pada tahap ini, peneliti bukan sekedar membandingkan atas pertimbangan rasa-rasanya mirip atau sepertinya mirip, melainkan pada ada tidaknya muncul ciri berdasarkan kategori. Dalam hal ini, ciri jangan didudukan sebagai kriteria, melainkan ciri didudukan tentatif. Artinya pada waktu hendak memasukkan kejadian pada kategori berdasarkan cirinya, sekaligus diuji apakah ciri bagi setiap kategori sudah tepat. Berikutnya, penafsiran atau pemaknaan data. Membuat terjemah berarti upaya mengemukakan materi atau substansi yang sama dengan media yang berbeda. Media tersebut mungkin berupa bahasa satu ke bahasa lain, dari verbal ke gambar dan sebagainya. Pada penafsiran, peneliti tetap berpegang pada materi yang ada. Dicari latar belakangnya, konteksnya agar dapat dikemukakan konsep atau gagasannya lebih jelas. Ekstrapolasi lebih menekankan pada kemampuan daya pikir manusia untuk menangkap hal di balik yang tersajikan. Memberi makna merupakan upaya lebih jauh dari penafsiran dan mempunyai kesejajaran dengan ekstrapolasi.
Pemaknaan lebih menurut kemampuan integratif manusia, indriawinya, daya pikirannya, dan akal budinya. Di balik yang tersajikan bagi ekstrapolasi terbatas dalam arti empirik logik, sedangkan pada pemaknaan menjangkau yang etik maupun yang transendental. Dari sesuatu yang muncul sebagai empiris dicoba dicari kesamaan, kemiripan, kesejajaran dalam arti individual, pola, proses, latar belakang, arah, dinamika, dan banyak lagi kemungkinan-kemungkinan lainnya. Dalam langkah kategorisasi dilanjutkan dengan langkah menjadikan ciri kategori menjadi eksplisit. Peneliti sekaligus mulai berupaya untuk mengintegrasikan kategori-kategori yang dibuatnya, menafsirkan dan memberi makna hubungan antar kategori sehingga hubungan antar kategori menjadi semakin jelas. Itu berarti telah tersusun atribut-atribut teori. Berikutnya, perumusan teori. Perumusan teori dimulai dengan mereduksi jumlah kategori-kategori sekaligus memperbaiki rumusan dan integrasinya. Modifikasi rumusan semakin minimal sekaligus isi data dapat terus semakin diperbanyak. Atribut teori yang tersusun dari hasil penafsiran atau pemaknaan dilengkapi terus dengan data baru. Dirumuskan kembali dalam arti diperluas cakupannya sekaligus dipersempit kategorinya. Jika hal itu sudah tercapai dan peneliti telah merasa yakin akan hasilnya, pada saat itu peneliti sudah dapat mempublikasikan hasil penelitiannya. Itulah materi penafsiran hasil analisis data yang telah saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan atas segala kekurangan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.